Selamat siang adik-adik, hari ini kita kembali lagi. Hari Minggu, kita mau apa ya? Mau ibadah, muji, memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, karena hari ini hari Minggu, kita mau ibadah, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik pasti bahagia dong, harus bahagia. Karena hari ini harinya Tuhan. Dan hari ini kita mau bersuka cita. Yuk kita mau menyanyikan bersuka dalam Tuhan. Adik-adik boleh sambil tepuk tangan ya, sambil berdiri juga boleh. Terima kasih Engkau telah membimbing kami, menuntun kami hingga hari ini kami bisa beribadah bersama. Dan Tuhan, Engkau yang menolong kami, biarlah kami bisa mendengarkan firman-Mu, bisa memuji nama-Mu dengan tulus ya Tuhan, dengan hati kami. Dan kami mau bersuka karena ini adalah hari Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan, sisa waktu kami ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Nah adik-adik, kita saat ini berada dalam dunia yang sepertinya semakin hari semakin jahat, makin banyak orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak mau lagi kenal Tuhan. Siapa sih itu Tuhan? Tapi adik-adik, hari ini saya mau mengajak kita untuk kembali lihat kalau misalnya Tuhan itu ada dan kita mau berani
menyatakan diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus berani adik-adik di tengah dunia yang jahat ini. Dan kalau misalnya kita menjadi anak Tuhan, mungkin gak gampang adik-adik. Tapi kita mau minta kekuatan sama Tuhan karena Tuhan memberikan kita kekuatan untuk bisa menghadapi dunia ini. Kita mau menyanyikan lagu Berani Tampil Beda. Adik-adik bisa mengumpulkannya terlebih dahulu untuk nanti kalau misalnya adik-adik bisa ke gereja atau papa mama mau ke gereja bisa nanti dititipkan. Atau enggak, ada satu lagi adik-adik bisa minta tolong papa mama untuk mentransfer uangnya ke akun gereja. Sambil mempersiapkan persembahan, kita mau menyanyikan Pakailah Aku. Karena kita bukan hanya mempersembahkan dalam bentuk materi, tapi kita juga mempersembahkan diri kita adik-adik untuk dipakai sama Tuhan, untuk memberitakan firman Tuhan, untuk menjadi teladan bagi orang-orang sekitar. Pakailah aku. Walau aku masih
kasih untuk persembahan yang telah kami berikan. Terima kasih Engkau telah memberkati kami, memberkati orang tua kami. Dan biarlah ya Tuhan persembahan ini dapat digunakan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dan biarlah Tuhan Engkau yang memakai orang-orang yang mengelola ini dengan baik. Yang menyerahkan ya Tuhan persembahan yang kami miliki dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik harus fokus untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan ini tidak hanya sekedar didengarkan hari ini saja, tapi bisa adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari nantinya. Sebelumnya, kita mau menyanyikan firman Tuhan ku dengar. GKIM Hosana. Yuk adik-adik bersama-sama sesudah kita menaikkan pujian dan menaikkan pujian untuk Tuhan, saatnya kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya Lause mengajak kita semua untuk melipat tangan dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pertolongan Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh mendengar kembali firman-Mu. Biarlah Engkau menolong kami untuk mengerti dan kami boleh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jauhkan kami dari gangguan-gangguan yang membuat kami tidak berkonsentrasi mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, pada siang hari ini kita akan membaca satu bagian dari Alkitab dari kitab Bilangan 13 ayat 1 sampai 14 ya, dan sampai ayat 32 ya. Lause ambil Alkitab dulu ya. Seulang, adik-adik boleh buka Alkitabnya, kita akan membaca bersama-sama dari Bilangan 13 yang akan diceritakan itu adalah dari mulai 1 ayat yang pertama sampai ke 33. Tapi Lause hanya akan bacakan buat kita ayat yang ke-30 sampai ke 31. Kita baca bersama-sama ya. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak bisa dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Nah, sampai di sini pembacaan firman Tuhan untuk kita pada siang hari ini. Adik-adik, judul ya cerita pada siang hari ini adalah tentang kuat dan berani. Tentang apa? Kuat dan berani. Betul ya. Adik-adik, Lause mau tanya, pernah enggak punya pengalaman melakukan sesuatu yang awalnya kamu, takut sekali, gak berani, itu mengerikan, aku gak berani, aku takut sekali. Tapi akhirnya kalian mencoba.
Lause punya tuh satu. Dulu Lause belum pernah ya flying fox dari satu pohon yang tinggi di sana. Swing, jatuh sampai di pohon yang di ujung. Belum pernah, takut ya. Wah, tapi kok lihat-lihat yang lain pada seneng-seneng aja ya. Lause coba tuh ya, coba ikut flying fox. Wih, jauh ya, di bawahnya itu rumput, waduh jauh sekali. Tapi ternyata dengan mencoba untuk berani, Lause merasa bahwa pengalaman yang menakutkan itu ternyata menjadi pengalaman yang baik sekali. Adik-adik pernah seperti Lause mencoba flying fox misalnya? Atau pertama kali diminta oleh Lause, ayo kamu main drama yuk di sekolah minggu. Atau kamu nyanyi di depan ya, ikut pelayanan di sekolah minggu. Pertamanya malu, takut, tapi setelah kita mencoba ternyata kita bisa dan ternyata ini ketakutan ini tidak terlalu berlebihan ya. Ternyata enggak juga, ini pengalaman yang manis. Nah adik-adik ternyata dalam perjalanan di padang gurun waktu bangsa Israel itu ya mau keluar ya. Mereka itu mengalami ketakutan. Mereka itu mengalami ketakutan. Tetapi Tuhan berjanji akan bersama-sama dengan mereka. Kira-kira mereka mempercayai Tuhan enggak ya? Nah kita lihat ya ceritanya siang ini. Nah adik-adik seperti yang kita baca tadi dari kitab Bilangan diceritakan bahwa waktu mereka ya bangsa Israel itu mau pindah dan mau keluar dari tanah Mesir, sebenarnya Tuhan sudah menunjukkan banyak sekali keajaiban dan pertolongan-pertolongan Tuhan bagi mereka. Ada banyak sekali. Nah, satu saat mereka telah tiba di dalam satu tempat yang udah mau dekat ke tanah Kanaan, udah mau dekat ini, udah mau dekat ya. Tapi apa yang terjadi? Saat itu mereka berhenti dan mereka mendirikan kemahnya di sana. Waktu mereka ada di sana, Tuhan Yesus katakan kepada Musa, "Hai Musa, kamu tunjuk ya 12 orang untuk kamu kirim duluan ke tanah Kanaan untuk menjadi pengintai." Menjadi apa? Menjadi pengintai, iya, jadi mata-mata. Wah, Musa bilang, "Oh 12 orang ya Tuhan." "Oh iya, oke. Ya Tuhan, saya siap." Kemudian Musa pun memilih 12 orang ya dari bangsa itu, dia pilih untuk pergi ke tanah Kanaan dan menjadi pengintai, menjadi mata-mata. Tugas mereka apa di sana? Tugas mereka untuk melihat apakah tanah Kanaan itu besar atau kecil. Tanah Kanaan itu di sana orangnya gimana? Baik atau tidak? Di tanah Kanaan tanahnya subur atau tidak? Di tanah Kanaan apa sih yang dihasilkan? Apakah mereka itu kalau kita nanam jambu tumbuh jambu enggak di sana? Kalau nanam anggur tumbuh enggak? Maka ke-12 orang ini pergi ke tanah Kanaan untuk menjadi pengintai atau menjadi mata-mata dan diminta untuk pulang kembali membawa hasil dari tempat mereka mengintai. Jadi mereka terpencar ya, mereka pergi. Maka mereka pergi ya, waktu itu belum naik angkot, belum naik gojek, belum ya, mereka masih berjalan. Maka 12 pengintai pergi ke Kanaan, 40 hari lamanya mereka berjalan. Berapa orang? 12 orang pengintai, pergi kemana? Ke Kanaan. Naik apa? Jalan kaki mereka, berapa hari? 40. 12 pengintai pergi ke Kanaan, 40 hari lamanya mereka berjalan. Jadi mereka berjalan ke tanah Kanaan ya, dan kemudian mereka melihat apa? Yang itu ternyata
kotanya berkubu-kubu. Wah, kemudian mereka lihat lagi besoknya, lihat lagi. Oh, di sana orangnya ternyata seperti ini. Kemudian mereka lihat lagi besoknya. Itu yang mereka lakukan dan mereka lakukan selama 40 hari mereka mengamati tanah Kanaan itu ya. Mereka lihat dan mereka ternyata menemukan bahwa di sana sedang panen anggur, sedang musim anggur. Jadi mereka mulai memetik anggur ya, dan kemudian ada hasil alam yang lain yang mereka bawa pulang ya. Kemudian setelah mereka berhasil memata-matai itu ya, kota Kanaan itu, mereka kembali pulang. Ya, 12 orang ini kemudian kembali berjalan sambil bawa anggur, sambil bawa buah-buah yang lain, mereka pulang. Akhirnya ketemu lagi dengan siapa? Ketemu lagi dengan Musa dan Harun. Kira-kira adik-adik, ini 12 orang pengintai ini akan cerita apa sih sama Musa dan Harun? Kalian tahu tidak? Di Alkitab diceritakan mereka berkata seperti ini. Musa, Harun, itu Kanaan tanahnya subur sekali. Melimpah susu, subur sekali. Alamnya sangat bagus. Kotanya berkubu-kubu, alamnya bagus, dan kemudian dia katakan orang-orangnya sangat besar. Mereka katakan apa? Mereka tingginya segini, kami segini, kita tuh segini, mereka besar. Itu yang mereka katakan. Kemudian adik-adik, di antara 12 pengintai ini ada yang bernama Yosua dan Kaleb. Ketika 12 pengintai ini ya, yang 10 ini 12-nya cerita kepada Musa dan Harun, mereka katakan, nggak mungkin, kita nggak mungkin bisa pergi. Kita nggak mungkin bisa pergi dan mengalahkan mereka, Musa. Mereka itu gede-gede, kita ini kayak belalang kecil, nggak mungkin. Nah, ada Kaleb dan Yosua yang sangat berani, mereka mencoba menenangkan bangsa Israel. Kata mereka seperti ini, teman-teman, tenang saja, ada Tuhan yang telah berjanji akan mendampingi kita. Ada Tuhan yang berjanji akan menyertai kita. Tapi apa yang mereka katakan? Enak aja, nanti kalau kita ke sana ketemu sama orang yang gede-gede, nanti kita akan mati katanya. Kemudian kata Kaleb dan juga kata Yosua, percaya kepada Tuhan kita, Dia adalah Tuhan yang akan menyertai kita. Kita harus berani. Tapi mereka memilih apa? Tidak, aku enggak mau. Mereka menolak untuk percaya kepada janji Tuhan kepada mereka. Kemudian apa yang terjadi? Musa ketika lihat si Kaleb dan Yosua dan 10 orang pengintai lain beserta bangsa Israel, dia pun bingung ya. Musa bingung, aduh bagaimana ini? Akhirnya Musa mencoba untuk dia berdoa dan dia bilang, Tuhan tolong selamatkan bangsa ini. Tuhan tolong kami. Dia berdoa agar Tuhan menunjukkan jalan bagi mereka, pertolongan Tuhan bagi mereka. Tetapi yang 10 orang pengintai yang tadi dan bersama beberapa orang yang lain yang tidak percaya, mereka malah katakan kepada Musa, Kaleb dan Harun, tidak, kami tidak mau, gak mungkin kita bisa menang. Bahkan mereka mencoba melempar batu kepada mereka. Karena apa? Bagi mereka, saya nggak mau pergi ke Kanaan, orangnya gede-gede, kita pasti akan kalah. Mereka marah kepada Harun, mereka marah kepada Musa, kepada Kaleb dan Yosua, dan mereka mencoba untuk melempar batu. Adik-adik, ketika melihat hal tersebut, Tuhan menunjukkan kemuliaannya. Tuhan datang,
dia mendengar apa yang Musa doakan dan Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, aku akan menyelamatkan kalian. Tetapi bagi orang-orang yang tidak mau percaya kepadaku, mereka akan mendapatkan hukumannya. Mereka ternyata apa yang terjadi adik-adik? Mereka yang tidak percaya, mereka mati karena kena tulah. Sementara orang-orang yang lain yang percaya bahwa Tuhan akan mendampingi mereka, akan menyertai mereka, mereka selamat. Dan bangsa ini akhirnya berhasil keluar dari tanah ini dan mereka menang, mereka berhasil, mereka selamat. Dan tidak ada yang luka. Tuhan sungguh memegang janjinya menyertai mereka. Adik-adik, apa sih yang kita pelajari dari bacaan Alkitab pada siang hari ini? Apa yang kita pelajari dari cerita Alkitab siang hari ini? Adik-adik ingat tidak, ada 2 pengintai yang mencoba menenangkan teman-temannya. Ya, Yosua dan Kaleb. Kaleb dan Yosua, mereka adalah orang-orang yang taat dan terus percaya akan perintah Tuhan dan pimpinan Tuhan. Mereka berani walaupun mereka kecil dan mereka harus berjuang dengan orang-orang yang besar. Tetapi Yosua dan Kaleb tetap taat kepada perintah dan percaya pada pimpinan Tuhan. Adik-adik mau seperti Yosua dan Kaleb? Yang kedua, kita juga belajar dari cerita ini bahwa Tuhan itu menepati janjinya. Waktu Tuhan katakan, aku akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi, Tuhan menepati janjinya. Yang ketiga, kita belajar bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang akan memberikan hukuman bagi orang-orang yang tidak taat kepada firman-Nya. Ingat ya adik-adik, kita nggak mau jadi orang-orang yang tidak taat kepada firman Tuhan seperti yang terjadi di mana tadi? Bagi bangsa Israel, mereka mati kena tulah. Ya. Jadi kita belajar 3 hal hari ini. Yang pertama, mau belajar seperti Yosua dan Kaleb yang taat dan berani terhadap perintah Tuhan, taat kepada pimpinan Tuhan. Yang kedua, kita belajar mengingat kembali bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, yang menepati janjinya, dan Dia akan memberikan hukuman bagi orang yang tidak taat. Jadi mulai hari ini, mulai siang hari ini adik-adik, kalau kita bersama-sama, gak hanya adik-adik tapi Lause juga. Kalau kita mengalami masalah, sakit penyakit, adik-adik mari kita belajar seperti Kaleb dan Joshua yang tetap kuat, tetap berani, berpegang teguh pada janji dan pemeliharaan Tuhan. Dan ketika adik-adik merasa takut, adik-adik merasa tidak berdaya, ingatlah Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan dan keberanian dan Dia adalah setia menyertai kita semua. Ingat ya adik-adik ya, mulai sekarang kita mau belajar seperti Kaleb dan Joshua dan terus mengingat akan janji setia Tuhan bagi hidup kita. Nah, untuk menutup pembacaan firman Tuhan pada siang hari ini, Lause mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama melafalkan ayat hafalan untuk minggu ini yang diambil dari Joshua 1 ayat 9. Ulang ya, Joshua 1 ayat 9. Isinya apa? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kita ulang ya.
dengan gerakan itu membantu kita mengingat kata demi kata ya. Yosua 1 ayat 9. Tangan kanan dulu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan, tangannya ke atas, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Satu kali lagi dengan lebih cepat. 1, 2, 3. Yosua 1 ayat 9. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Adik-adik, ingatkanlah terus ayat hafalan ini di dalam hatimu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pembacaan firman-Mu pada siang hari ini. Tuhan, terima kasih karena kami boleh diingatkan kembali bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang setia, yang memegang janji pemeliharaan dan penyertaan-Mu kepada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan kami juga mau berdoa, memohon pertolongan Tuhan agar kami boleh terus belajar seperti Joshua dan Kaleb yang terus belajar untuk berani dan kuat, tetap taat kepada firman dan janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik silakan duduk. Terima kasih, sampai ketemu di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.